Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di Majelis Syama'il yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al muslimina al-judud. Muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Atau bahasa kita namanya apa itu? Mu'allaf, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, ya. Jadi Nabi itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang haris, ya. Haris itu artinya orang yang sangat antusias, ya, punya semangat tinggi untuk menyebarkan kebaikan dan berharap, ya, supaya orang lain menjadi baik, yaitu namanya haris, ya, pakai shot, ya. Jadi harisun alaikum, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harisun alaikum, ya. Orang yang sangat punya semangat, ya, untuk mengislamkan orang lain, ya, untuk menghendaki baik, ya, dari siapapun, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, ya, untuk menyebarkan dakwah, ya. Karena dakwah itu kan menghendaki orang lain supaya kenal Islam, ya. Dakwah itu kan menghendaki orang lain supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya terhadap umatnya, ya, saking cintanya terhadap umatnya itu beliau tidak pernah henti-henti, ya, mendoakan umatnya, ya. Ini menunjukkan sifat haris tadi, ya. Bagaimana Nabi menghendaki baik dari umatnya. Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya. Ya Allah jaga umatku, ya Allah jaga apa? Umatku, ya. Ya. Ya Allah jaga umatku, ya. Nah, kenapa itu Nabi selalu berdoa untuk umatnya? Yaitu tadi karena Nabi punya sifat haris, ya. Sifat di mana beliau itu mengharapkan, ya, supaya semua umatnya itu menjadi orang-orang yang baik, ya, menjadi orang-orang yang baik. Sehingga ketika Nabi melihat
berbagai macam kekufuran ya atau kemusyrikan, itu Nabi melihatnya dari sisi dakwah ya. Jadi sehingga ketika ada kekufuran, kemusyrikan, itu menjadi lahan dakwah ya, menjadi objek dakwah. Misalkan Nabi SAW ketika melihat pamannya ya, dilihat dari dekat. Nabi punya paman namanya Abu Jahal ya. Abu Jahal ya. Ketika melihat pamannya Abu Jahal dan juga ketika melihat tokoh Quraisy waktu itu, yaitu Umar ya, sahabat Umar. Dua-duanya ketika masih dalam keadaan musyrik ya, itu Nabi melihatnya bukan dari kacamata permusuhan, tidak ya. Justru Nabi melihatnya dari kacamata dakwah. Jadi Nabi tidak memusuhi Abu Jahal ataupun Umar ya. Bahkan Nabi saking antusiasnya ya, saking semangatnya untuk mengislamkan Abu Jahal dan Umar, itu Nabi sampai berdoa ya, Allahumma a'izzal islama bi ahabba hadainir rajulaini ilaika. Ya Allah, tegakkan Islam ya, tegakkan Islam, jayakan Islam dengan di antara dua orang ini, yaitu bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ini doa Nabi, ya Allah, ini mudah-mudahan di antara dua orang ini ada yang masuk Islam, yaitu Abu Jahal dan Umar. Karena Abu Jahal dan Umar itu tokoh sentral Quraisy waktu itu ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa? Sahabat Umar ya. Sahabat Umar bin Khattab ya. Nah ini menunjukkan betapa Nabi itu antusias ya terhadap kaumnya, terhadap umatnya ya. Mudah-mudahan mereka tertarik gitu dan masuk ke dalam barisan umat Islam ya. Nah, setelah Umar tadi yang asalnya tokoh musyrik ya, tokoh musyrikin Quraisy, setelah didoakan Nabi dan masuk Islam, Nabi berdoa lagi, Allahumma a'izzal islama bi Umar bin Khattab khassah. Ya Allah, jayakan Islam itu dengan masuknya Umar bin Khattab secara khusus ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan masuknya Umar bin Khattab ini ke dalam barisan umat Islam itu membawa berkah yang luar biasa ya. Jadi Islam itu berkembang begitu cepat ya, berkembang begitu luas ya, karena memang punya pengaruh ya. Umar bin Khattab itu kan tokoh ya, kalau seorang tokoh masuk Islam itu pengaruhnya sangat besar ya. Makanya yang diincar oleh Nabi SAW untuk mengislamkan mereka, yang pertama adalah tokohnya gitu. Karena kalau tokohnya ini masuk Islam, ya secara otomatis nanti sukunya atau kaumnya itu juga ikut masuk Islam. Itu salah satu teori dakwahnya seperti itu ya. Kalau kita melihat sejarah perjuangan dakwah Nabi SAW ya. Dan kalau itu dipraktekkan sekarang ya, realitas yang kita lihat itu nyata ya. Ya misalkan ada salah satu ustadz itu yang fokus untuk dakwah di pedalaman Papua ya, yaitu Ustadz Fadlan Garamatan itu ya. Itu mampu mengislamkan kepala-kepala suku di pedalaman Papua. Ketika mereka masuk Islam, itu entah berapa ratus ribu orang yang masuk Islam bersama kepala sukunya ya. Jadi secara otomatis kepala sukunya akan masuk Islam, maka jamaahnya atau
kaumnya juga masuk Islam begitu. Nah ini salah satu ya metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendakwai tokoh-tokoh sentral ya di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dipegang Nabi ya. Abu Jahal nggak bisa kepegang, Nabi pegang Umar bin Khattab ya. Dan alhamdulillah Umar juga akhirnya masuk Islam ya. Demikian itu ya jamaah ya. Jadi kalau dia sudah masuk Islam itu dipegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan ya Allah tegakkan Islam ya, jayakan Islam dengan keislamannya Umar bin Khattab ya. Dengan keislamannya Umar bin Khattab ya. Maka oleh karena itu ya di dalam dakwah ini memang harus ada kelompok-kelompok dai yang memang secara khusus memberikan perhatian ya untuk mengislamkan, untuk mendakwai public figure gitu ya, public figure ya. Nanti kalau public figurnya dia masuk Islam itu pasti banyak itu ya yang mengikuti jejaknya ya. Itu salah satu teorinya seperti itu ya. Dulu saya ada kawan ya suatu alma mater di Libya itu, setelah lulus dia berangkat ke pedalaman Merauke ya, di daerah Merauke. Jadi di pedalaman Merauke itu dia memang udah niat untuk dakwah di pedalaman. Nah teman-teman alma mater itu kebanyakan hanya tersebar di daerah Jabodetabek saja ya. Dia hanya maunya ke pedalaman sana, ke Merauke. Itu banyak teman-teman juga yang terjun ke daerah-daerah pedalaman untuk jadi dai dan ustadz di sana ya. Nah dia ceritakan di sela-sela dakwahnya di pedalaman Merauke itu, ternyata sebelum dia datang itu sudah banyak misionaris yang di sana. Bahkan dia ketemu salah satu misionaris ya, seorang biarawati ya, perempuan ya, dia tidak menikah, dia sarjana teologi dan hidup di atas rumah pohon itu ya. Di pedalaman kan banyak itu ya, rumah di atas rumah-rumah pohon ya. Dia tanya, Anda ya bisa betah tinggal ya di atas rumah pohon ya, jauh dari semua fasilitas transportasi umum, nggak bisa kejangkau oleh mobil atau oleh kendaraan apapun ya, daerah-daerah pedalaman ya. Nah, ketika ditanya teman saya itu si biarawati itu menjawab, saya ingin mendakwai mereka kan misionaris ya, ingin mendakwakan agama Kristen di tengah-tengah mereka dan ingin menerjemahkan ya Bible ya, Bible itu dalam bahasa pedalaman Merauke. Nah ini yang menambah teman saya itu tambah semangat. Oh iya ya, ini perempuan ya berani tinggal di tengah hutan kayak gini ya, di atas rumah pohon ya. Nah ini membuat kawan saya ini jadi tambah semangat. Nah saking semangatnya itu alhamdulillah salah satu kepala suku di Merauke itu masuk Islam ya, dan diikuti oleh ratusan ribu ya sukunya yang juga ikut masuk Islam. Saking senangnya masuk Islam, waktu itu dibawa ke kampus itu ya, ditunjukkan ya kepala suku yang alhamdulillah mendapatkan hidayah ya, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, bagaimana ketika di tengah-tengah umat ini ada yang perhatian untuk mendakwai orang-orang yang punya pengaruh di tengah masyarakat, itu sangat diutamakan ya, sangat diutamakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu strategi dakwah untuk mengislamkan atau mengajak supaya ada barisan-barisan yang masuk ke kaum muslimin ya, muslimun judud ya, orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali mengirim-kirim surat ya, surat-surat dakwah itu ya, ke Kisra, ke Yaman, ke Syam ya, bahkan ke Persia ya. Jadi hubungan internasional Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijangkut dengan surat-surat yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk ya mendakwai para raja-raja waktu itu ya. Ini salah satu strategi Nabi ya untuk mengislamkan ya kaumnya ya dari kalangan elit ya, dari kalangan public figure ya. Karena tujuannya ketika mereka masuk Islam, nah itu akan membawa dampak yang sangat besar ya terhadap kemaslahatan umat Islam ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi ya, mengislamkan sahabat Umar bin Khattab. Jadi yang pertama diajak, yang kedua didoakan ya. Jadi memang salah satu sarana untuk membawa mereka ke dalam jalan hidayah itu adalah dengan cara didoakan ya. Ini juga bisa kita tiru ya, kalau seandainya ada di antara ya keluarga kemudian atau kerabat ataupun tetangga ya ataupun masyarakat ya yang belum memeluk Islam, kita doakan ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah ya, mudah-mudahan mereka tersentuh atau tertarik supaya masuk Islam ya, supaya masuk Islam. Dan kalau hidayah Allah itu sudah muncul ya, maka mudah sekali orang untuk mengikuti jalan petunjuk ya. Karena hati manusia itu kan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas kita ini hanya sekedar menyampaikan. Ya, salah satunya dengan cara tadi didoakan ya. Dan doa-doa Nabi sering diucapkan ya, diulang-ulang ya. Karena itu punya efek ya, doa itu punya efek ya. Termasuk ketika sahabat Abu Hurairah ya. Ketika sahabat Abu Hurairah itu merasakan capek ketika sudah berulang kali melihat keadaan ibunya ya. Ibunya Abu Hurairah itu ibunya sahabat Abu Hurairah itu masih dalam keadaan musyrik ya. Masih dalam keadaan musyrik ya. Jadi kata Abu Hurairah, kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Jadi saya tidak pernah berhenti mendoakan ibuku supaya masuk Islam, karena ibunya Abu Hurairah yaitu masih musyrik. Masih musyrik. Jadi karena ditunggu enggak juga masuk Islam, akhirnya fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, dan aku dalam keadaan menangis ya. Qultu, aku kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku kuntu ad'u ummiya ilal Islam. Aku tak pernah berhenti doakan ibuku supaya masuk Islam. Ini jamaah ya, misalkan ada di antara tengah-tengah masyarakat kita punya ibu atau punya keluarga masih belum sholat ya, atau masih belum Islam, itu jangan bosan-bosan untuk mendoakan ya. Ya, tidak perlu dimaki-maki, didoakan saja terus ya. Tidak perlu dijauhin, ya didoakan aja terus itu. Ya. Apalagi kalau itu ibunya ya, orang tuanya ya. Ini juga muncul di tengah masyarakat ya. Ya, hanya gara-gara perbedaan masalah-masalah yang fikih ya, itu terjadi konflik kadang ya, anaknya dengan ibunya, anaknya terkadang menjauhi orang tuanya karena dianggap fikihnya beda. Ya ini kan ibunya udah muslimah, bapaknya udah muslim, hanya gara-gara hal-hal yang sepele kadang itu terjadi gap di tengah-tengah keluarga. Nggak perlu seperti itu. Wong ini Abu Hurairah, ibunya itu bukan muslimah, ibunya itu masih musyrikah. Itu bukan dijauhin tapi didekatin ya. Dan bahkan didoakan, aku nggak pernah berhenti ya Rasulullah untuk mendoakan ibuku ya. Untuk mendoakan ibuku ya. Jadi ini pelajaran penting ya. Ketika kita melihat ya di tengah-tengah kita, apalagi di keluarga kita ya, ada salah satu anggota yang
memang belum mendapat hidayah, didoakan saja terus itu. Bukan dijauhin ya, bukan dijauhin. Apalagi kalau itu sama-sama muslim. Ya. Apalagi sama-sama apa? Muslim. Kadang sekarang ini karena beda ustadz ya, beda ngaji aja terkadang itu jadi gap kok di tengah keluarga, beda ustadznya, ya kan? Jadi gara-gara beda ustadz katanya, ya, beda majelis taklim, itu nggak saling tegur sapa. Padahal sama-sama muslim ya. Ada yang lucu lagi itu, ada orang tanya ke saya, debat gara-gara apakah bumi mengelilingi apa namanya? Apakah matahari mengelilingi bumi ataukah bumi mengelilingi apa? Matahari. Atau kebalik? Mana yang benar? Debat halal yang kayak gitu itu 3 bulan nggak tegur sapa sama bapaknya. Nah, lucu kan ya kayak gitu ya. Jadi hanya gara-gara dia ngeliat di YouTube. Itu zaman dulu itu kan pernah rame ya. Apakah bumi ini bulat ataukah datar? Hal-hal yang kayak gitu itu kan nggak terlalu penting diperdebatkan ya. Kayak gitu saja nggak tegur sapa ya dengan orang tuanya. Hanya gara-gara debat bumi bulat ataukah datar ya. Jadi hal-hal yang nggak terlalu penting diperdebatkan, sehingga malah menjadikan kesenjangan ya. Jadi ada jarak malah antara dirinya dengan orang tuanya. Nah justru ketika melihat orang tuanya belum mendapat hidayah, justru didekatin dan didoakan di sini, dicarikan solusinya. Sampai dicontohkan Abu Hurairah itu sampai nangis-nangis tadi ya, udah merasa berdoa kok nggak masuk Islam juga ini ibunya. Akhirnya curhat, datanglah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku ini udah doain ibuku ini ya Rasulullah supaya mau masuk Islam. Fata'ba alayya, malah nolak gitu ya. Fata'ba alayya itu artinya enggan ya. Jadi enggan. Ya. Enggan. Bahkan protes ya, ketika Abu Hurairah masuk Islam itu ibunya protes. Dia nggak mau makan, nggak mau apapun, sampai Abu Hurairah kembali lagi ke agama musyrik malah. Coba seperti itu. Tapi tidak membuat Abu Hurairah untuk mendekati ibunya dan mendoakannya tadi ya, supaya masuk Islam. Fada'autuha al-yawm fa asma'azni fika ma akrah fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Jadi akhirnya ya Rasulullah, ini tolong ibu saya didoakan ya. Fad'ullah, doakan ibu ya. Doakan kepada Allah an yahdiya, supaya Allah memberikan hidayah umma Abi Hurairah, ibunya Abi Hurairah ini ya Rasulullah, tolong didoakan supaya masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Akhirnya didoakan betul oleh Nabi, ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma hdi, ya Allah, berikan hidayah umma Abi Hurairah ya, ibunya Abu Hurairah. Akhirnya mendengar doa Nabi ya, ya Allah tunjukkan ibu ya, ibunya Abu Hurairah. Fa kharajtu mustabshiran bi da'wati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, bi da'wati nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya aku girang gitu ya, senang ya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa untuk ibuku. Aku keluar ya, senang sekali itu, kegirangan ya mendengar doa Nabi tadi. Falamma ji'tu fasurtu ilal bab ya, ketika aku pulang ya, jadi udah keluar dari rumah Nabi itu kegirangan ya, saking senangnya dengar Nabi berdoa. Dia pulang sampai di rumah ya, fasirtu ilal bab fa idza huwa mujafun. Ternyata sampai di rumah itu pintunya dikunci, malah dikunci sama ibu ya.
dikunci, ya, dikunci, nggak dibukakan, ya, diketok-ketok nggak dibukakan, ya. Nah ini Abu Hurairah curiga, ini ibu gimana ya kok malah pintu ditutup, dikunci gitu ya. Fasamiyat ummi khashafa qadamayya faqalat makanak ya Abu Hurairah wa sami'tu khadkhadatal ma' qala faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajjalat an khimariha fafatahatil bab thumma qalat ya Abu Hurairah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Abu Hurairah itu nungguin lama ya di depan pintu rumah karena itu dikunci, ya, ditungguin aja ya, saking baiknya Abu Hurairah ya, adabnya terhadap ibunya ya. Mungkin kalau sebagian orang didobrak aja gitu ya, enggak dibuka-bukain kok, tapi Abu Hurairah tidak ya, itu saking sabarnya ya, saking sabarnya Abu Hurairah dan akhlak baiknya kepada ibunya tadi. Ditungguin saja gitu ya. Ternyata ya ada suara air gitu, ada suara air, ada suara orang mandi gitu. Ada suara orang mandi. Dengar dia ada suara ibunya sedang mandi gitu ya. Ditungguin aja. Dan ternyata setelah mandi tadi ya, itu si ibunya Abu Hurairah ya memakai khimar ya, khimar itu memakai kerudung lah ya, dan dibukakan pintu. Nah, seketika membuka pintu itu si ibunya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Jadi bersyahadat ya, bersyahadat ya dengan izin Allah ya, dengan wasilah tadi doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah yang sudah pulang tadi dari rumah Nabi ke rumah, nungguin lama nggak dibuka pintunya. Setelah dibuka ternyata ibunya menyatakan syahadat. Akhirnya dibawa lagi ibunya. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku balik lagi ke rumah Nabi. Fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Aku datang ke Nabi dan aku nangis saking senangnya. Jadi kalau nangis yang pertama karena sedih, yang kedua ini nangis saking senangnya ya melihat ibunya bersyahadat ya. Ya. Faqultu ya Rasulullah abshir ya. Abshir qad istajaballahu da'watak. Ya Rasulullah, kabar gembira ya. Alhamdulillah doa engkau ya Rasulullah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi memuji Allah ya, alhamdulillah ya. Wa qala khairan, dan Nabi memuji ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik ya. Nah ini ya. Inilah ya bagaimana antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki oleh Allah dengan sifat haris ya. Orang yang sangat punya peduli ya terhadap kebaikan orang lain ya, supaya orang lain menjadi baik ya, supaya orang lain itu menjadi baik. Itu namanya haris ya Ma ya. Jadi sebenarnya sifat ini harusnya diwarisi oleh kita semua, karena sifat Nabi itu untuk dicontoh ya, bukan sifat yang sifatnya untuk eksekutif, tidak ya, hanya untuk Nabi saja, tidak. Ini sifat ya, tujuannya disebut dalam Al-Quran harisun tadi itu adalah untuk dicontoh oleh umatnya, yaitu menghendaki baik ya, menghendaki baik terhadap orang lain ya, terhadap siapapun ya tadi ya, terhadap orang musyrik, terhadap orang-orang kafir pun ya, Nabi itu menghendaki baik ya. Menghendaki baik itu artinya berharap mudah-mudahan mereka mendapat hidayah gitu ya, mudah-mudahan mendapat hidayah. Jangan seperti orang-orang Khawarij ya. Orang-orang Khawarij itu kalau melihat di luar kelompoknya ya, di luar kelompoknya, di luar majelisnya, itu sedikit-sedikit menerakakan orang gitu ya.
sedikit-sedikit ya. Jadi bahkan menghalalkan darahnya ya. Makanya orang Khawarij ini adalah kelompok yang paling bahaya ya, sempalan dari umat Islam ya. Makanya konflik-konflik dari dulu sampai hari ini ya, dari dulu sampai hari ini itu muncul dari dua kelompok ini, Khawarij dan Syiah ya, dan turunannya ini ya. Kenapa? Karena itu tadi dia melihat orang lain itu dengan wajah neraka gitu ya, dengan wajah sesat ya. Dia hanya melihat baik untuk dirinya sendiri. Walaupun Nabi SAW mengingatkan, walaupun Quran ada di lisan mereka, tetapi hanya sampai di tenggorokannya gitu. Banyak nanti di akhir zaman orang yang di lisannya ada Quran tetapi hanya sampai di tenggorokan ya. Banyak itu kasus-kasusnya ya. Ya. Oleh karena itu dulu di zamannya sahabat Ibnu Abbas ya, pasca wafatnya Rasulullah SAW dan generasi Khulafaur Rasyidin telah selesai ya. Ibnu Abbas ini kan termasuk sahabat ya, yang Nabi wafat itu beliau masih sangat belia ya. Sehingga Ibnu Abbas itu menangin menjumpai Khulafaur Rasyidin, menjumpai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tahulah sejarah dan tahu keadaan masyarakat. Nah, munculnya orang-orang kelompok ekstremis ya di zaman sahabat Ali, diawali dari zaman sahabat Utsman ya, terjadi pertumpahan darah ya. Itu datang kelompok Khawarij ya menghadap Ibnu Abbas ya. Orang-orang jauh-jauh dia datang dari Kufah. Orang-orang Khawarij dulu yang mengalirkan darahnya sahabat Ali dan putranya ya, itu datang ke Madinah menemui sahabat Ibnu Abbas ya. Orang Khawarij itu pinter fikihnya, pinter Qur'annya, tapi terkadang ya, nalarnya yang keliru ya. Dia tanya, datang kepada sahabat Ibnu Abbas, bagaimana hukumnya darah nyamuk. Jadi hal-hal yang detail kecil pun dibahas sama dia. Hukum apa tadi? Darah nyamuk katanya. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana hukumnya darah nyamuk? Ya, hal-hal yang detail diurusin sama dia. Tapi terkadang dia melihat darah kaum muslimin itu dicecerin begitu saja, dialirkan begitu saja. Kata Ibnu Abbas dijawab, kalian bertanya tentang hukum darah nyamuk, tetapi kalian tidak pernah merasa, tidak pernah memikirkan darah manusia katanya. Bagaimana Anda bertanya tentang hukum darah nyamuk sementara kalian mengalirkan darah apa? Manusia gitu. Nah, itu orang Khawarij itu cirinya begitu ya. Dia detail membahas hal-hal yang sangat teknis termasuk dalam masalah hukum darah nyamuk. Tapi terkadang sikapnya terhadap sesama kaum muslimin ya, darahnya dihalalkan. Nah, ini bahaya ini. Nah, sekarang kan banyak ini orang-orang Khawarij ya, kelompok-kelompok takfiri ya, kalau sekarang itu istilahnya kelompok-kelompok takfiri, sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Itu bahaya ya. Itu di zaman Ibnu Abbas sudah ada itu, apalagi zaman sekarang ya. Jadi itu jangan ditiru orang-orang Khawarij itu, karena dia melihat dirinya yang terbaik, sementara kalau melihat orang lain itu kayak dengan kacamata neraka gitu ya. Padahal orang dakwah itu ya harusnya kan punya sifat harisun ya, menghendaki baik orang lain gitu. Kalau kita melihat orang jahat, oke lah, kita nggak setuju dengan kejahatannya, tetapi di dalam hati kita, di satu sisi kita mengingkari kejahatannya, di satu sisi lain kita mendoakan mudah-mudahan dia mendapat hidayah begitu ya. Dia mendapat hidayah. Itulah sebenarnya sifat haris ya, sifat haris. Jadi sifat haris itu adalah alladzina yanzurunal ummah bi ainir rahmah ya. Jadi sifat dimana ketika kita melihat umat ini ya, melihat orang lain atau melihat kaum ini
itu dengan kacamata rahmah ya, kasih sayang. Jadi mengharapkan baik ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan apa? Hidayah itu. Mudah-mudahan mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Jadi yang dibenci itu bukan orangnya tetapi perbuatannya. Kalau orangnya dia itu makhluknya Allah ya. Barangkali dia makhluknya Allah tadi itu diberikan apa? Hidayah ya. Nah, selama dia masih hidup kita boleh mendoakan dia, mendoakan hidayah ya. Jadi kalau kita mendoakan orang kafir itu adalah supaya dia mendapat apa? Hidayah, bukan doa ampunan. Kalau doa ampunan dilarang karena dia belum mendapat hidayah. Makanya skala prioritasnya itu didoakan Allahumma hdihim misalkan. Allahumma hdih. Ya Allah tunjukkan dia, tunjukkan mereka ya. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW yang ini sebagai pilar ya, sifat harisun ya, sifat semangat untuk ya mengajak orang lain ke jalan yang benar ya, memberikan semangat kepada orang lain kepada jalan yang benar. Nah itulah nasihat sebenarnya jamaah ya. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah apa? Nasihat. Nah nasihat itu jamaah ya, jadi kata Ibnu Hajar ya, Imam Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis tentang nasihat, nasihat itu adalah menghendaki kebaikan orang lain, menghendaki supaya orang lain jadi baik, itu nasihat. Jadi menghendaki supaya orang lain jadi baik, itu nasihat ya. Sehingga nasihat itu sebenarnya bukan menggurui orang lain atau menyalah-nyalahkan orang lain ya, bukan itu bukan nasihat. Nasihat itu adalah menghendaki supaya orang lain itu jadi baik. Kalau orang lain kita salah-salahkan, dia itu akan menjauh malah ya. Tapi bagaimana kalau nasihat itu justru bagaimana supaya dia dirangkul gitu ya. Dakwah itu kan merangkul bukan memukul ya. Sehingga kata Ibnu Hajar ibarat nasihat menghendaki supaya orang lain baik itu ilustrasinya dua, kata Ibnu Hajar. Yang pertama, menghendaki nasihat supaya orang lain menjadi baik, kata Ibnu Hajar itu seperti orang yang nenun benang ya. Jadi benang yang satu helai, dua helai, yang asalnya terpisah-pisah, terpencar-pencar itu ditenun satu dianyam gitu ya, sehingga menjadi kain ya, utuh kan kalau jadi kain. Bapak lihat itu ya, kalau kayak sarung gitu ya, kayak sarung BHS itu kan tenunan, itu sarung tenunan satu itu, lihat itu ya, ditenun satu itu kan butuh waktu lama, itu bukan 1 menit 1 detik, tidak, ini butuh proses namanya. Orang menghendaki baik sama orang lain itu nggak celing langsung baik, tidak, butuh proses panjang ya. Kayak orang menenun benang itu satu ditenun sehingga membentuk sebuah kain. Nah kain itu nanti akan menjadi pakaian, jadi sarung, jadi apapun gitu kalau sudah jadi kain. Ketika tenunannya itu utuh, itulah dakwah. Jadi dakwah itu menenun gitu, bukan mengurai gitu ya. Ini banyak orang dakwah malah bikin kegaduhan ya, sehingga sesuatu yang sudah baik malah jadi kocar-kacir semua. Itu bukan dakwah. Ibarat bengkel bisa bongkar nggak bisa pasang ya. Repot kan akhirnya kan. Jadi banyak itu ya, banyak orang dakwah tapi kontraproduktif ya, kontraproduktif. Hanya sekedar bongkar terus ditinggal ya, terjadi kegaduhan. Nah itu bukan dakwah. Itu dakwah itu adalah diibaratkan orang yang sedang menenun benang ya, tenun satu ya, butuh proses panjang itu ya, butuh kesabaran ya, butuh ketekunan ya, sehingga terbentuk benang itu terbentuk menjadi sebuah kain ya. Itu dakwah. Jadi dakwah itu menganyam ya, menganyam masyarakat supaya mereka itu baik. Butuh kesabaran panjang karena tidak semua kebaikan itu disampaikan. Nabi itu ketika melihat Ka'bah dalam posisi Nabi di atas ya,
Selepas orang sudah mulai masuk Islam, peristiwa Fatku Mekah, artinya Mekah udah merdeka gitu. Ya. Salah satu impian Nabi itu adalah Ka'bah itu dikembalikan ulang. Dikembalikan seperti semula bangunan Ka'bah. Ya. Jadi bangunan Ka'bah itu jamaah, Hijr Ismail itu sebenarnya harusnya, Hijr Ismail itu kan lingkaran, setengah lingkaran itu ya. Setengah lingkaran yang nggak ada temboknya kan, nggak ada tembok ke atas, nggak ada atap kan, itu harusnya masuk dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu harusnya persegi panjang jamaah, seperti ini, bukan kotak seperti itu, tidak ya, karena Hijr Ismail itu apa, masuk dalam Ka'bah gitu. Jadi persegi panjang begini harusnya bangunan Ka'bah, karena orang-orang Quraisy waktu itu kehabisan dana dan mereka tidak membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang paling halal, maka dicukupkan sampai di situ, sehingga Hijr Ismail itu tidak terbangun, hanya dikasih pembatas saja sampai hari ini. Nabi katakan kepada istri-istrinya, kalau seandainya saya ini tidak khawatir